bahwa dewan ini akan memiskinkan para koruptor. Terima kasih kepada dewan juri yang memberi waktu kepada saya. Saya Kisin Capah dari SMA 15 Muko-Muko. Di sini saya akan menjelaskan apa arti dari memiskinkan koruptor. Memiskinkan koruptor adalah merampas seluruh harta benda yang merupakan hasil dari dan tindakan pidananya, atau mengganti dan merampas segala hartanya yang sesuai dengan apa yang telah dikorupsikannya. Contohnya, si koruptor menghabiskan uang sebesar 1 miliar dan maka seluruh harta dan kekayaannya diperkirakan 1, miliar akan disita supaya ada jera untuk para koruptor. Definisi dari mosi ini adalah para pemerintah atau para yang berwajib dalam memberantas hukuman para koruptor. Nah, di sini yang dimaksud adalah para pemerintah akan memberikan hukuman yang sesuai dengan pidana si koruptor. Seperti yang kita ketahui, hukuman di negara Indonesia adalah kepada koruptor adalah biasanya diberi sanksi penjara. Nah, di sini para koruptor saat ini tidak lagi takut akan sanksi penjara. Saya tekankan kepada pemerintah harus menambah atau memberi hukuman sanksi yang lebih dari biasanya. Contohnya, penjara selama ini yang tertindak korupsi di Indonesia hanya dihukum paling lama 20 tahun dan paling rendah adalah 4 tahun. Maksud saya di sini, para pemerintah akan memberikan hukuman lagi berupa denda, rampasan seluruh hartanya, supaya para koruptor di semua bidang akan lebih berkurang dan bahkan sampai tidak ada lagi koruptor di negara Indonesia. Kenapa mosi ini sangat perlu dibahas? Karena di Indonesia banyak koruptor di antara perusahaan negara dan perusahaan milik perorangan, yang sehingga saat ini para koruptor tidak jera-jera dalam melakukan koruptor. Walau hukuman koruptor sangat berat bagi dirinya yang menyita seluruh hartanya dan bahkan menyawanya di dalam penjara. Apa sih hukuman yang sesuai kepada para koruptor? Menurut saya, hukuman yang sesuai untuk para koruptor adalah memberi sanksi apa yang telah dikorupsi, memberi sanksi hukum penjara selama minimal 10 tahun, membayar seluruh apa yang telah dikorupsikannya, merampas harta bendanya sesuai dengan apa yang dikorupsikannya. Jadi, alasan saya di sini supaya menambah hukuman dan merampas seluruh harta bendanya adalah supaya para koruptor akan lebih merasakan apa yang dirasakan para korban korupsi. Argumen saya adalah yang pertama, para koruptor harus rela dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Contohnya, menerima segala hukuman yang ditetapkan kepada koruptor ialah dengan mematikan eksistensi si koruptor di segala sisi kehidupannya. Kenapa para koruptor harus diberi hukuman mati? Bukankah lebih baik diberikan kebebasan untuk mendapatkan uang supaya bisa membayar korupsinya? Menurut saya sebaiknya pemerintah harus menjalankan hukuman yang telah ditetapkan di buku panduan korupsi. Jikalau karena para dikorupsi dibebaskan, maka mereka akan merasa lebih lega dan mencari jalan keluar supaya tidak terkena tatanan masyarakat masalah korupsinya. Misalnya, seorang korupsi dibebaskan untuk bekerja keras dalam membayar korupsinya atau membayar apa dan berapa banyak hasil yang dikorupsikannya. Maka di sini mereka berpikir untuk melarikan diri atau bersembunyi di luar negara supaya tidak terkena tatanan masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah pemerintah harus menegaskan dan menambah hukuman kepada para koruptor agar para koruptor berkurang dan bahkan tidak ada lagi di Indonesia. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih kepada dewan juri.